Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Saputra dari kelas pengaudiotan 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan Cap Arthur Andersen. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan Houston Natural Gas dengan Internot, sebuah perusahaan lain dalam pemimpaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh peraturan perundangan pemerintah federal Amerika. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online pada bulan Oktober 1999. Enron Online merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Enron Online berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia. Suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan $600 juta AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestigasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus ketika dengan meluncurnya harga saham sebagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dengan mengemban amanah dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Simpulan, dari kasus tersebut bisa saya simpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen.
Terima kasih.